Harum Gandanyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Lindo Aji Jombang, penggemar tosan aji serta barang antik dan budaya dari Jombang. Oke bos, dan saya ucapkan terima kasih buat kalian semua. Ini kayaknya sih sebentar ini tak buka dulu aja bos ya. Ini karena lagi PPKM, jadi saya nggak enak kalau nggak pakai masker. Tapi ini di sini aman kok. Kita buka aja ya. Oke bos, saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang telah banyak mensupport dan mendukung channel saya ini, Lindo Aji Jombang. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan buat kalian semua subscriber saya dan juga para viewer saya doakan mudah-mudahan kalian semua diberi rezeki yang banyak, diberi kesehatan dan juga diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ntar bos, reviewnya santai saja ya bos ya. Ini kondisinya awalnya lagi panas, jadi sama minum dulu ya. Oke, hari ini seperti biasa saya akan mereview dua buah pusaka saya, dimana kapan hari pusaka ini saya dapat dari seorang teman juga, ya juga sama-sama pecinta tosan aji juga. Ya dengan sangat terpaksa saya rayu agar apa? Agar pusakanya bisa menjadi milik saya. Karena apa? Karena pusaka ini menurut dia itu istimewa. Dan saya juga pas di hati saya lihat kok barangnya bagus, jadi saya juga senang sekali. Makanya saya kejar, saya uber, biar apa? Biar bisa jadi milik saya bos. Ya karena pusaka-pusaka kalau bagus itu yang punya itu jelas kadang-kadang itu juga susah untuk dimaharkan gitu. Jadi kemarin dengan rayuan gombal saya akhirnya ya dapat juga saya pusaka ini, tapi ya juga dengan cara merayu bos. Dan ini pusakanya 2 biji. Ini dengan warangka Gayaman Jogja ya bos ya. Yang satu ini Rembalu kayunya, yang satu ini kayu Katimungu. Nah, bila dari 2 pusaka ini sangat spesial bagi yang punya barang ini bos. Makanya kemarin itu dengan susah payah, dengan trik-trik gombal saya akhirnya saya mahari, dan alhamdulillah sudah jatuh di tangan saya. Dan langsung saya cucikan sekalian. Karena apa? Karena ini sebentar lagi juga mau suro, sudah dekat. Nanti kalau nggak salah tanggal 10 Agustus ini bulan suro. Jadi sudah dekat sekali. Jadi pusaka-pusaka saya yang belum saya cucikan semua. Biar apa? Biar lebih awet, tidak terkena karat dan tidak terkena korosi. Oke bos, yang baru gabung monggo silakan like dan subscribe channel saya ini agar apa? Agar saya lebih semangat lagi dan lebih giat lagi untuk membuat channel-channel tentang budaya, tentang pusaka dan juga tentang barang antik. Oke, kita buka aja. Nah, ini yang pertama ya bos ya, yang Gayaman kayu Katimungu. Kita buka bos.
Ini sangat istimewa bagi saya, bos. Ini dapurnya dapur Sabu Inten, dan pamornya sangat bagus. Setelah saya cucikan, pamornya keluar ndeling. Ndeling itu artinya pamornya itu mengkilat, ngejreng. Sabu Inten ini pusaka-pusaka legendaris dan juga pusaka-pusaka yang sangat diburu oleh para pecinta tosan aji. Dan ini sudah mulai, ya nggak langka sih ya. Kalau kita cari pusaka yang tus itu artinya tangguh, utuh, sepuh, itu sekarang sudah semakin susah. Tangguh artinya benar-benar bisa ditangguh. Utuh itu dari wilayah ini utuh semua, tidak ada korosi, tidak ada karat, tidak ada utuh pokoknya, tidak ada kekurangannya. Dan sepuh itu memang benar-benar pusaka yang dibuat di era-era zaman dahulu, bukan era-era kamardikan atau nom-noman. Nah, ini pusakanya. Yang jelas Sabu Inten itu looknya 11, dan di sini ada sogokan 2 pakai sekar kacang, tapi ini sekar kacangnya kayak nguku bimo ya, bos ya. Dan ada jalinya 1, serta di sini ada kayak lambe gajah, dan ada gerendengannya di sini. Yang jelas ini Sabu Inten. Dan pamornya sendiri ini jenis-jenis pamor, kalau menurut saya ini pamor Waskuta. Dan simbol dari Waskuta sendiri itu adalah pusaka-pusaka untuk atau pamor untuk kerejekian. Jadi dimana empunya dulu menciptakan sebuah pamor Waskuta ini bertujuan agar si pemilik pusaka ini nanti bisa mendapatkan rezeki yang banyak dan melimpah, seperti beras yang tumpah. Dan Sabu Inten sendiri, sabu itu artinya ikat, bos, ikat pinggang. Inten itu artinya permata atau berlian. Jadi kalau kesimpulan saya, sabu itu untuk pengikat. Biar apa? Biar kita bisa mawas diri di lingkungan kita sekitar, dan juga agar kita bisa lebih hidup sederhana untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu permata. Permata itu harganya tidak murah, bos, mahal. Jadi yang jelas pusaka-pusaka seperti ini adalah pusaka-pusaka untuk kerejekian. Nih, monggo nanti yang mau komen-komen, mau kita sama-sama sharing, kita sama-sama belajar, monggo silakan jenengan komen di kolom komentar. Karena apa? Karena kadang-kadang kita sebagai manusia itu pendapatnya berbeda. Kalau menurut saya filosofi Sabu Inten itu seperti ini, tapi belum tentu menurut Anda filosofinya seperti itu. Monggo silakan nanti Anda komen, kita belajar sama-sama. Yang jelas ini tangguhnya tangguh sepuh, dan kalau saya menangguhnya ini Mataram Sultan Agung. Karena apa? Karena satu, saya melihatnya dari bahan pamor. Pamor-pamor seperti ini biasanya itu pamornya Sultan Agung, dan gonjonya dia keleng. Keleng itu berarti tanpa ada pamor. Dan di bawahnya juga di sini ada yang sesuatu yang sangat menarik, guys. Ini masih ada kinata emasnya. Tapi cuma hanya beberapa aja, bos ya, yang nempel, karena ini yang pusaka yang ori dari dulu. Sebenarnya kalau kita membahas tentang kinata, semua pusaka yang berkinata emas itu kalau menurut saya ya, bos, kalau menurut saya itu tambahan. Karena apa? Karena sebuah pusaka yang asli itu dia itu tanpa kinata, tanpa emas, tanpa perak atau kuningan. Nah, fungsinya apa pusaka kok sampai dikasih kinata? Kalau menurut saya itu untuk menambah auranya dia sendiri lebih bagus dan lebih menarik, juga lebih enak dipandang. Dan kalau menurut saya lagi, pusaka-pusaka yang dikinata emas itu adalah untuk tende. Jadi kadang-kadang ada memang beberapa pusaka itu yang auranya sangat kuat.
Jadi untuk menetralisir kekuatan sebuah pusaka itu diperlukan sebuah tindik emas, kinata emas. Jadi agar auranya itu tetap besar tapi tidak ngawur. Jadi pusaka itu auranya biar terarah. Oke bos, kita buka yang satunya. Pasti Anda sudah penasaran dengan yang satunya. Jangan lupa like dan subscribe channel saya, Lindo Aji Jombang, dan juga nyalakan tombol loncengnya agar apa? Agar saya tetap semangat untuk membuat konten-konten tentang pusaka dan juga tentang budaya serta barang nanti. Bentar bos, tak masukkan dulu ya. Ini juga istimewa sebenarnya menurut saya. Kita buka aja ya, langsung ya, biar Anda tidak penasaran. Ini dapur-dapur. Ini dapurnya namanya Megantoro. Dan ini apakah pusaka ini tus? Tus. Tangguh itu sepuh juga. Dan tangguhnya pusaka ini kalau saya menangguhkan itu estimasi saya ini Mojopahit. Nah ini saya sedikit bercerita lagi masalah penangguhan. Karena apa? Karena di dalam dunia perkerisan itu sering salah kaprah atau sering kita dengan orang lain itu kok tidak sama penangguhan itu. Kenapa kok bisa tidak sama? Karena penangguhan itu sebenarnya estimasi bos. Estimasi itu adalah ilmu perkiraan. Kalau kita ilmu tebak menebak tepat itu tidak bisa. Karena apa? Pusaka ini misterinya banyak. Jadi semua itu adalah ilmu tentang perkiraan. Jadi kalau bilanya seperti ini, pamornya seperti ini, terus apa? Gonjonya seperti ini, terus gandiknya seperti ini pusaka eranya ini. Semuanya perkiraan. Kadang-kadang orang-orang itu mesti yang ditanya itu bukan masalah apa-apa, tangguhnya dulu, tangguh mana. Padahal tangguh itu cuma estimasi bos, perkiraan. Siapa yang bisa menangguh secara tepat dan tepat? Nggak ada. Bahkan, ya maaf ini lembaga sertifikasi yang terkenal aja loh. Kadang-kadang penangguhannya tidak tepat. Karena apa? Karena Anda kalau pengen yang tepat itu cuma satu bos, Tuhan. Bukan manusia. Manusia itu hanya ilmu perkiraan saja. Nah, sini saya babar lagi atau saya review ini Megantoro. Luknya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luknya 7. Dan Megantoro itu barangnya seperti ini bos. Ini pamornya sangat bagus. Ini pamornya kalau menurut saya pamor Tirta Tumetes. Bagus. Dan di sini kalau menurut saya ini Dwi Pamor ya bos, karena kayak ada tonggak seminya di sor-sorannya, ini kayak ada tonggak seminya. Dan ini estimasi saya, ini estimasi era-era Mojopahit. Karena apa? Saya lihat dari bentukan besinya dan gradis apa warna dari pusaka ini sendiri, ini seperti warna pusaka Mojopahit. Dan filosofi dari Tirta Tumetes sendiri itu adalah simbol-simbol juga dari rezeki. Tirta itu artinya air, Tumetes itu artinya menetes. Jadi air yang menetes. Jadi kesimpulannya adalah rezeki yang menetes terus-menerus. Dan kalau filosofi dari kerisnya sendiri Megantoro itu mega itu artinya awan, tara itu artinya kelihatan. Jadi kelihatan seperti awan. Jadi ini sebenarnya pusaka-pusaka untuk menuju arah ketuhanan. Karena apa? Karena Megantoro itu pasti di atasnya ini lurus bos, lurus agak panjang. Nah ini sebenarnya filosofinya adalah kesimpulannya adalah perjalanan seseorang yang berliku-liku
Untuk apa? Untuk mencapai tujuan, satu tujuan, yaitu ke atas, ke Tuhan Yang Maha Esa. Tuh, kalau menurut saya. Monggo, kalau menurut Anda lain lagi, silakan. Saya tunggu di kolom komentar. Monggo kita sharing-sharing, sama-sama belajar tentang budaya, tentang pusaka, dan juga tentang barang antik. Oke? Mudah-mudahan review saya kali ini bisa bermanfaat buat Anda semua, khususnya para pecinta seni dan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam budaya.